Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita masih terus Allah berikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berpuasa pada hari ini. Kita teruskan kajian kemarin tentang keutamaan atau rahasia daripada puasa Ramadan. Kemarin kita sudah bahas orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan ada kebahagiaan pada dirinya. Ya, orang yang berpuasa akan berbahagia. Nah, yang kedua, keutamaan atau rahasia daripada bulan Ramadan adalah pahalanya itu berlipat-lipat, ya. Berlipat-lipat pahalanya sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya setiap kebaikan itu ada 10 hasanah, ya. Kullu hasanat bi'asri amsalih, ya, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, ya. Jadi setiap kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipatnya, ya. Ila saum, kecuali puasa, ya. Kenapa? Karena Allah katakan fa innahu li wa ana azibi. Karena puasa itu adalah untukku, ya. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Nah, mari coba kita lihat hadis ini, ya. Ini menarik sekali. Bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan, maka pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Ya, contohnya misalnya kalau kita baca Quran. Alif lam mim. Alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Sampai 700 kali lipat. Misalnya ketika kita bicara surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berinfak, ya, itu akan dilipat gandakan pahalanya, ya, sampai 700 kali lipat. Nah, jadi artinya apa? Artinya pahala itu range-nya dari 10 sampai 700 kali lipat, ya. Nah, jadi yang pahala yang paling besar adalah pahala bersedekah, ya. Nah, bersedekah ini bisa berinfak, dan yang sedekah yang paling baik adalah sedekah jariah atau wakaf, ya. Nah, jadi ini merupakan amalan yang paling tinggi nilainya. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya, sejarah-sejarah, ya. Misalnya kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, ya. Yang paling masyhur kan kisahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib suatu ketika dia pulang ke rumah istrinya, yaitu Fatimah, dan kemudian sampai di rumah dia tanyakan, wahai istriku, wanita yang paling mulia, adakah makanan untuk aku makan? Ya. Lalu istrinya mengatakan, Fatimah mengatakan, wahai suamiku, kita hanya punya uang 6 dirham, dan ini untuk makan anak-anak kita, Hasan dan Husain. Ya. Nah, kemudian mereka pun, Ali bin Abi Thalib pun kemudian membawa uang 6 dirham itu keluar untuk membeli, ya, untuk membeli makanan untuk Hasan dan Husain. Lalu singkat cerita, di tengah jalan Ali bin Abi Thalib menemukan seseorang yang sangat miskin, yang sangat memerlukan makan, ya. Dan Ali bin Abi Thalib itu langsung kasihan, ya. Dia langsung berpikir orang ini lebih perlu dari dia, ya. Orang ini lebih butuh dari dia. Ya, kalau dalam bahasa kitanya adalah al-isar, ya, isar. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain padahal dia
butuh, padahal dia perlu. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini, para pemirsa sekalian, itu sudah memiliki sifat isar. Bagaimana dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dia butuh. Lalu diberikanlah secara langsung yang 6 dirham ini kepada orang yang tadi yang memerlukan tadi. Oh, begitu gembiranya dia menerima uang yang 6 dirham itu, lalu dia berikan makanan dan dia sangat bahagia. Nah, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Ya, uangnya cuma 6 dirham. Ya, cuma 6 dirham, dibawa ke pasar tadinya mau beli makanan, nggak jadi. Ya pulang-pulang ya nggak bawa apa-apa. Ya, lalu ditanyalah sama Fatimah, wahai suamiku, mana makanannya untuk anak-anak kita? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku nggak bawa makanan, uang yang tadi 6 dirham itu aku berikan kepada orang yang sangat miskin yang perlu tadi aku ketemu di jalan. Ya, jadi bagaimana kira-kira pemirsa kalau dihadapkan pada kondisi seperti itu? Ya, nah, namun ini Fatimah yang betul-betul mulia, manusiawinya muncul. Fatimah itu menangis terisak, sedih dia. Kenapa? Anaknya nggak makan ini. Ya. Kan gitu ya, naluri seorang ibu kan kepada anak itu luar biasa. Anaknya tidak makan ini. Ya, karena uang yang hanya cukup untuk beli makan anaknya diberikan ke orang lain. Ya, terisak, manusiawinya muncul. Tapi pada saat yang sama, Masya Allah, keimanannya itu sangat tinggi. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, semoga Allah meridhoi apa yang kau lakukan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pun pergi ke rumah Rasulullah. Ya, nah singkat cerita di tengah jalan, Ali bin Abi Thalib ketemu sama orang yang ingin menjual ontanya. Ya, wahai Ali, ini ada onta, belilah. Nah, kira-kira gitulah kalau bahasa kita ya. Ali bilang, berapa harganya? 100 dirham aja. Ya, lalu Ali bilang, gimana? Aku nggak punya uang. Ya, jadi jangankan 100 dirham ya, 6 dirham aja. Tadi udah diberikan semua, tidak punya uang apapun, ya, tidak punya uang sepeser pun gitu. Nah akhirnya setelah nego-nego, yang menjual ini mau pembayarannya itu tempo gitu, ya. Artinya udahlah bawa dulu ontanya, nanti bayarnya nanti gitu, ya. Bayar tempo itu sudah ada sejak zaman dulu ya, karena bayar tempo itu bagian daripada keberkahan ya, karena banyak orang yang betul-betul terbantu dengan pembayaran tempo itu. Nah, lalu dengan 100 dirham deal harganya, tapi pembayaran tempo, Ali bin Abi Thalib pun membawa onta ini ya, pulang ya. Nah lagi-lagi belum sampai di rumah, di tengah jalan ada orang yang mau beli onta. Ya, ada orang yang mau beli onta. Ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Ditawarlah ini ontanya Ali bin Abi Thalib ini. Ya, berapa engkau mau beli? Ya, berapa ini harganya? Ali bin Abi Thalib bilang 300 dirham. Ya, 300 dirham. Jadi tadi 100, belinya udahlah tempo, dijual 300. Cash, ya gitu ya. Udah 300 cash. Nah, artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib dapat uang 300, sementara dia punya kewajiban untuk membayar 100 ya sebagai harga onta yang dia bayar. Berapa dia punya untung? 200. Masya Allah. Ya. Lalu dengan gembira Ali bin Abi Thalib pulang. Kemudian semua yang terjadi itu dia ceritakan kepada Fatimah. Ya, semua dia ceritakan. Bahwasanya aku begini, aku begitu, aku ketemu orang yang jual ontanya harganya 100 dirham, pembayaran bertempo, lalu aku pulang, tengah jalan aku ketemu sama orang yang mau beli onta, harganya 300 dirham, dibayar cash gitu ya. Nah, lalu apa kata Fatimah? Masya Allah, Fatimah memang orang wanita yang sangat mulia. Apa Fatimah katakan? Wahai suamiku, itulah pembalasan Allah atas apa yang kau lakukan dengan sedekah 6 dirham itu. Bayangkan ya. Jadi 6 dirham digantinya 200. Berapa kali itu? Ya, 33 kali Allah ganti. Ya. Jadi oleh karena itu para pemirsa sekalian,
ya jangan mikir kalau untuk berinfak, ya. Jangan mikir kalau untuk bantu orang, ya. Jangan mikir panjang kalau untuk mengurangi penderitaan orang. Kenapa? Karena Allah melihat, Allah tidak tidur, ya. Dan Allah sudah janjikan, ya, orang-orang yang memang dia berinfak ikhlas karena Allah SWT, Allah akan ganti. Allah akan ganti, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yukhlifuhu, ya, Allah akan ganti. Nah, jadi oleh karena itu di bulan Ramadan ini, ya, ketika Allah memang melipat gandakan pahala kita, mari kita perbanyak sedekah kita, ya, mari kita perbanyak infak kita, mari kita perbanyak wakaf kita, ya, supaya apa? Supaya keberkahan terus mengalir kepada kita, keberkahan pada harta kita, keberkahan pada ibadah-ibadah kita, keberkahan pada kehidupan kita, ya, keberkahan kepada keluarga kita, keberkahan kepada masyarakat kita, itu akan terjadi. Jadi ekonomi ini kita harus bangun berdasarkan pada prinsip sedekah, ya, bukan berdasarkan pada prinsip riba. Kenapa? Kalau kita bangun ekonomi berdasarkan pada prinsip riba, yang terjadi adalah kehancuran ekonomi, ya. Tapi kalau kita bangun ekonomi berdasarkan prinsip sedekah, yang terjadi adalah kemajuan ekonomi dan keberkahan ekonomi. Tapi kalau kita majukan ekonomi dengan prinsip riba, tidak akan ada keberkahan ekonomi, ya. Hilang keberkahan itu, Allah cabut keberkahan itu. Yang bisa jadi dengan riba seseorang tambah kaya, tapi kaya tanpa ada keberkahan, ya, sehingga dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ketika Allah bicara tentang sedekah tadi, pahalanya tadi sampai 700 kali lipat, ya, atau bisa lebih lagi, karena di ujung ayatnya disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ya. Ayatnya kan begitu, walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, ya. Tapi di luar 700 itu Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Seberapa banyak? Semau-maunya Allah. Bisa 7 juta kali, bisa 7 miliar kali, ya. Semau-maunya Allah. Nah, tapi ada yang tidak ada angkanya, pahala itu, balasan itu, yaitu apa? Puasa. Illa shaum, kata Allah. Ya, kenapa? Fa innahu li, karena shaum itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, gitu, ya. Wa ana anzibi, nah, gitu. Jadi puasa itu yang kita lakukan adalah untuk Allah SWT. Kenapa? Karena puasa ini adalah amalan yang paling rahasia. Nggak ada orang yang tahu puasa kecuali dia dan Allah saja. Ya, orang bisa pura-pura berpuasa padahal dia di luar tidak, atau dalam rumah dia tidak berpuasa. Ini adalah amalan rahasia. Ya, kalau infak kelihatan, ya, orang nyumbang kelihatan, orang berzakaf kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Maka itu Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya Allah, ya. Wa ana azibi, aku yang akan membalasnya. Nah, inilah para jemaah sekalian, yang kedua, ya, keutamaan yang kedua daripada puasa Ramadan. Ada 5 keutamaannya. Insya Allah yang ketiga, keempat, kelima kita akan bahas besok dan lusa, ya. Jadi itu mudah-mudahan kita terus semua dalam keadaan sehat, terus bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan terus kita tambah kuantitas daripada amalan-amalan kita. Henry Tanjung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.